Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah, membahas kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, atau 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagian pertama dari landasan pokok ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-12, kita masih membahas tentang pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian kedua, yakni tentang hijrah dan risalah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islam. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladil islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Hijrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut akan tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di negeri itu, di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Hijrah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, ini hukumnya wajib. Yang kedua, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah ini terhenti dengan penaklukan kota Mekah. Yang ketiga, hijrah dari semua yang Allah wajibkan berhijrah darinya, yaitu berupa hijrah dari perbuatan, hijrah dari pelaku perbuatan, hijrah dari waktu, dan hijrah dari tempat. Adapun hijrah dari perbuatan adalah hijrah dari semua yang Allah haramkan, utamanya syirik. Adapun hijrah dari pelaku perbuatan adalah hijrah dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang sejenis mereka. Adapun hijrah dari waktu adalah hijrah dari waktu-waktu yang dijadikan orang-orang kafir sebagai perayaan. Adapun hijrah dari tempat adalah hijrah dari tempat yang dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai tempat perayaan. Lalu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil lain tentang kewajiban hijrah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 56. Wa qauluhu ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka hanya kepadakulah kalian menyembah." Kemudian penulis mengutip penjelasan Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Qala Al-Baghawi rahimahullah, "Sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman." Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata tentang ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah ditujukan kepada kaum muslimin yang masih berada di Mekah. Tatkala itu mereka belum juga berhijrah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Lalu penulis membawakan dalil tentang kewajiban hijrah dari hadis atau dari sunnah. Beliau berkata, "Wad dalilu 'ala al-hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Adapun dalil dari sunnah tentang kewajiban hijrah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hijrah tak akan berhenti sampai taubat berhenti, dan taubat tidak berhenti sampai matahari terbit dari arah barat." Pintu taubat tertutup dengan salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama, matahari terbit dari barat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi. Yang kedua, sakaratul maut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya aku bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La hijrata ba'dal fathi," tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, maksudnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan atau isyarat bahwa kota Mekah tidak akan kembali menjadi negeri kafir. Kemudian penulis menjelaskan keadaan Rasulullah SAW ketika telah menetap di Madinah. Beliau berkata, "Falamma istaqarra fil Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام." Setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, beliau diberitakan untuk menegakkan syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, dan syariat Islam lainnya. Beliau pun melaksanakan ini selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat, namun agama Islam tetap ada. Akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Wa hadha dinuhu la khaira illa dal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha min. Inilah agama Islam yang beliau bawa. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah mengajarkannya kepada umat, dan tidak ada satupun keburukan kecuali beliau telah memperingatkan umat darinya. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan yang beliau ajarkan kepada umat adalah tauhid dan segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Wasyarrul ladzi hadzarha min asyirku wa jami'u ma yakrahullah wa ya'bah. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan dari umat adalah kesyirikan dan segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang zakat. Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah, namun saat itu belum ditentukan nisabnya dan ukuran yang wajib dikeluarkan dari zakat tersebut. Nisab zakat dan kadar yang wajib dikeluarkan darinya baru ditentukan di Madinah. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun ke-10 Hijriah dan dikuburkan di bilik atau di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita wajib bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunaikan amanat, menyampaikan risalah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau telah meninggalkan kita di atas syariat yang terang benderang, malamnya bagaikan siang, yang mana tidak seorang pun yang menyimpang dari syariat tersebut, melainkan ia akan binasa. Keharaman yang paling besar yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama, syirik akbar, yang mana bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang ketiga, kabair atau dosa-dosa besar, yaitu setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman tertentu, seperti membunuh, berzina, mencuri, meminum khamar, dan dosa-dosa besar lainnya. Yang keempat, as-saghair atau dosa-dosa kecil, yaitu semua hal yang diharamkan namun tidak terdapat hukuman khusus padanya. Kemudian penulis menjelaskan tentang risalah Nabi SAW diutus kepada siapa? Ba'athahu Allahu ila an-nasi kafah wa farada ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-jinni wal ins. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan mewajibkan atas jin dan manusia untuk menaatinya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 158. Artinya, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Wa kammalallahu bihid-din. Melalui beliau Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Wad-dalil ala mauti sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Adapun dalil tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 30-31 yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Dengan diutusnya beliau, terhapuslah semua syariat sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW maupun yang hidup di zaman kita sekarang, apabila dakwah Islam telah sampai kepada mereka, namun mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Meskipun mereka mengikuti syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Darinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kiamat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, agama Islam. Itu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan terhina. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentangku kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Itu surah Al-Maidah ayat 3, menunjukkan atau merupakan bantahan terhadap ahli bid'ah yang menyangka bahwa agama Islam belum sempurna. Demikian yang bisa dijelaskan tentang risalah Nabi SAW dan hijrahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.